Tes. Bismillahirrohmanirrohim. Kali ini kita akan membuat video tentang cara ngecek virus atau malware ya teman-teman ya. Nah, untuk tahapan yang pertama ini teman-teman kenali dulu gejalanya ya teman-teman ya. Gejalanya kayak gini. Nah, untuk gejala yang pertama ini teman-teman ya, dia rasanya itu dipakai lebih lambat dari biasanya laptopnya ya. Jadi kalau misalnya sebelum-sebelumnya ini dipakai biasa-biasa aja, kok akhir-akhir ini rasanya lebih lambat. Nah, ini salah satu gejalanya. Walaupun lambat itu bisa software bisa hardware teman-teman ya, tapi yang dibahasan kita kali ini yang tentang software dulu, karena virus atau malware itu termasuk software. Nah, kedua ini muncul sesuatu setelah startup teman-teman. Jadi ketika laptopnya habis baru dinyalain kan nanti akan masuk seperti ini ya, masuk desktop seperti ini. Atau ini kalau di Windows 8 ya, baru masuk desktop seperti ini. Biasanya nanti dia kayak ada tampilan sekelebatan teman-teman. Ada tampilan sekelebatan gitu di sini, kotak gitu warnanya hitam atau apa gitu. Biasanya tampilan sekelebatan munculnya sekilas sebentar, seret. Nah, gini. Ataupun bukan yang sekelebatan juga ada, dia muncul kotak dialog, misalnya ada file yang error atau sistem error atau apa yang tulisannya seputar itu. Nah, itu dicurigai Windowsnya ada virus atau malwarenya teman-teman ya. Nah, untuk gejala yang lainnya kayak data di flash disk itu kadang hilang atau berubah. Ini juga bisa software bisa hardware. Yang kita bahas software dulu. Terus kadang susah connect wifi juga. Ini juga bisa software bisa hardware, tapi ada juga malware yang bikin atau virus malware yang bikin ini connect wifi itu susah gitu teman-teman ya. Terus cara ngeceknya ada virus atau malwarenya gimana? Nah, ini kita tunjuk. Nah, untuk Windows 8 ini caranya nanti sama kayak Windows 10 ya teman-teman ya. Stepnya sama, tapi kalau untuk Windows 7 ini ada sedikit perbedaan. Kita mulai dari yang Windows 7 dulu. Nah, ini teman-teman, di keyboard itu ada logo Windows sama huruf R, itu dipencet bareng ya. Nah, akan muncul kayak gini teman-teman. Terus diketikkan msconfig, tulisannya kayak gini. Nanti akan muncul kayak gini teman-teman ya, pilih startup. Nah, sampai sini dulu teman-teman. Kita buatin yang di Windows 8 ya, karena nanti Windows 8 sama kayak Windows 10. Caranya sama kayak tadi teman-teman. Oh, kalau Windows 8 kita cukup klik, caranya bisa sama kayak tadi, atau bisa di text bar, ini lebih enak kalau Windows 8 sama 10. Kursornya diarahkan ke text bar ini, diklik kanan, pilih task manager. Nah, akan muncul seperti ini sama kayak tadi, pilih yang startup ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat nanti di kotak startupnya itu tentang publishernya, tentang nama aplikasinya, ikonnya, location sama propertiesnya, sama sebenarnya nanti ada tambahan lagi nih startup impact ini. Langsung kita lihat aja. Nah, ini teman-teman. Yang pertama teman-teman, kalau dari sebelah kiri teman-teman bisa lihat ikonnya dulu ya teman-teman, ikon. Nah, ini ikonnya. Ini yang ada tulisan Intel, MSAS sama Realtek. Nah, kita lihat dari ikonnya dulu ya teman-teman ya. Kita kasih contoh yang normal dulu. Icon yang normal ini contohnya kayak yang ini, Realtek ini. Kalau Realtek ya ikonnya kayak logo speaker. Terus kalau Winamp ataupun media player, GOM player ataupun apapun itu dia pasti ada ikonnya ini. Tapi kalau virus atau malware, dia mayoritas 90% dia nggak bisa munculin icon kayak gini. Biasanya dia nanti warnanya putih atau kayak gini teman-teman. Nah, ini kelihatan ya.
atau bentuknya kayak gini, ikonnya kayak gini, dia nggak bisa munculin ikon bergambar. 90% nggak bisa munculin ikon bergambar. Ya mungkin 5-10% lah, mungkin malware yang tingkatannya udah bagus banget dia bisa munculin. Tapi kalau yang sering kena beredar, dia kayak gini ikonnya. Oke, kita bergeser dari ikon ke nama ini ya teman-teman ya, nama aplikasinya. Kita juga bisa ngelihat dari namanya. Kalau yang paling atas itu Intel DBTF Service Helper. Terus yang nomor 2 ini MSAS CUIL. Nah, nomor 3-nya Realtek. Kita bisa ngelihat dari namanya. Kalau ada nama yang aneh atau nama yang asing, nah itu kita patut curigai. Sebenarnya di antara 3 ini yang kami curigai yang tengah ini teman-teman, MSAS CUIL nih. Nah, kita lihat dari namanya teman-teman ya. Pokoknya namanya yang aneh, yang paling aneh sendirilah yang teman-teman nggak merasa nginstal program ini misalnya. Ada juga pernah kasus tulisannya Windows tapi di belakangnya ada Windows X, maksudnya WINDOWS ada X-nya. Nah ini kita yakin itu malware itu atau virus itu, karena kalau Windows nggak mungkin ada di sini dan ada huruf X-nya di belakang. Nah dia untuk mengkelabui pengguna. Tahapan selanjutnya kita ngecek ini teman-teman ya, publishernya kita lihat. Kalau yang normal ya misalnya Intel ya publishernya pabrikannya muncul Intel, Realtek ya Realtek, Winamp ya Winamp, Microsoft Office Word ya dari Office Microsoft. Tapi kalau virus atau malware 90% dia nggak bisa muncul teman-teman. Ini kan dari kosong nih, ini kosong. 90% ya, karena ada juga yang 5-10% itu malware atau virus yang udah tingkatan tinggi, dia tetap mirip banget sama aplikasi. Tapi yang mayoritas beredar yang kita sebutin ini ciri-cirinya. Lanjut kita bergeser ke kanan lagi. Di sini tertulis Startup Impact teman-teman. Kalau aplikasi yang normal itu dia bisa terukur kayak low, medium, high. Tapi kalau malware atau virus itu biasanya dia not measured, tidak dapat diukur. Nah ini salah satu cirinya lagi. Nah tahapan yang terakhir ini kita klik kanan teman-teman ini. Kayak ini kita buat contoh ya, Realtek kan udah jelas ini bukan malware ya. Kita klik kanan coba ya. Jadi langkah selanjutnya ini kita coba klik kanan teman-teman ya. Ini kita coba dulu yang Realtek, kita klik kanan. Nah ini Realteknya sudah kita klik kanan teman-teman, itu ada tulisannya disable, open file location dan lain-lainnya, itu bisa ya teman-teman ya. Ini normalnya. Nah kalau malware atau virus biasanya ada yang nggak bisa diklik teman-teman, maksudnya fontnya itu disable, kayak dikunci gitu. Kita coba ya yang atasnya ya. Nah teman-teman lihat perbedaannya kan, mayoritas virus atau malware itu open file location sama propertiesnya ini di lock, dikunci, supaya apa, pengguna tidak bisa menghapus dia secara manual. Kan ini kita nggak bisa diklik ini tuh, ini nggak bisa diklik. Sekarang kita coba yang Intel ini teman-teman ya. Nah kalau yang Intel ini masih bisa diklik, jadi analisa kita yang Intel itu masih aman, maksudnya bukan virus atau malware. Nah kenapa si Intelnya ini kita sebut bukan virus atau malware, walaupun ikonnya kayak gini teman-teman, gambar ikonnya dia nggak ada tulisan Intel atau logo Intelnya. Itu dikarenakan yaitu unsur-unsur yang lain ini dia masih aman. Sedangkan kalau yang nomor 2 ini segala unsurnya dia memenuhi persyaratan kalau dia disebut sebagai malware. Walaupun kita tahu sebagai teknisi kita sebenarnya masih ingat sih MSAS CUIL ini sebenarnya harusnya file sistem Windows ini, tapi harusnya dia nggak startup di depan ini. Ada sih file sistem Windows namanya ini MSAS ini, tapi harusnya dia nggak startup di depan. Kalaupun ini memang murni virus atau malware, mungkin aja dia yang menginfeksi file sistem Windows. Jadi namanya tetap masih pakai bawaan Microsoft file system Windows. Karena nanti ada teman-teman yang namanya ini, ada yang namanya kalau virus Indonesia itu namanya sayang atau hot porno atau apa gitu, di sini namanya itu udah jelas itu. Atau namanya MXA bla 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 28 bla.
Untuk di Windows 7 sama kayak tadi ya teman-teman ya, cuma bedanya kan cuma strukturnya aja. Ini kalau Windows 7 nggak punya icon logonya, tapi untuk secara dasarnya sama kayak yang tadi Windows 8. Windows 8 caranya sama kayak dengan Windows 10 ya teman-teman ya. Nah ini untuk caranya. Cara yang pertama teman-teman harus ngupdate antivirusnya dulu. Kalau belum ada malah harus dipasang antivirus, tapi kalau udah ada ini diupdate dulu antivirusnya jadi yang terbaru. Terus juga minimal ada 2 antivirus teman-teman ya. Itu yang untuk lokal Indonesia yang sering beredar di Indonesia, virus-virus yang sering beredar di Indonesia, sama virus yang kategori global manca. Kita biasanya di sini pakai ini teman-teman. Kalau nggak Avira plus Madaf, kita pakai Panda plus Madaf. Jadi pasangan idealnya ya kayak gini teman-teman ya. Lokal plus manca, Avira plus Madaf, Panda plus Madaf. Nah terus teman-teman scan drive C via save mode bila memungkinkan. Tapi kalau nggak memungkinkan ya di apa namanya, di scan biasa aja. Di Windows Explorer C-nya diklik kanan. Nah ini teman-teman, C-nya diklik kanan ya teman-teman ya. Kalau udah ada antivirusnya, pasti di sini ada muncul apakah itu Avira atau AVG atau apa gitu ya. Terus diklik kanan, di scan. Ini memang sampel yang kita liatin ini yang nggak ada antivirusnya sama sekali teman-teman. Nggak ada sama sekali, ini kosong tuh. Diklik kanan, kalau ada antivirusnya dia akan muncul tulisan scan with antivirus apa gitu. Ini kalau misalnya teman-teman pengen nyoba masuk save mode ya teman-teman ya, caranya kayak gini. Coba dilihat dulu aja kalau pengen masuk save mode, tapi kalau enggak pun enggak apa-apa. Tapi kalau rekomen kita sih paling sering makainya save mode teman-teman, biar lebih aman. Tapi kalau enggak pun ya enggak apa-apa. Kalau mau pakai save mode caranya kayak gini, bisa dilihat dulu urutannya. Nah ini save bootnya dicentang, terus oke, restart. Di sini pun Windows 8 atau 10 kayaknya sama teman-teman caranya. Coba ya. Nah sama persis caranya kayak tadi, kayak Windows 7. Boot. Save bootnya ini dicentang kalau mau masuk save mode, terus restart ya. Nah ini cara terakhir teman-teman ya. Cara terakhir kalau misalnya tadi udah dicoba pakai cara yang tadi tetap nggak bisa, maksudnya virusnya tetap ada, tetap Windowsnya masih trouble, atau malah Windowsnya jadi ngeblank, karena ada kemungkinan ngeblank loh teman-teman. Begitu restart ada kemungkinan ngeblank. Ngeblank itu disebabkan karena virusnya itu ketika dihapus sama antivirus dia ikut apa namanya ya, ikut menggeret file sistem Windows, jadinya Windowsnya ikutan ngeblank, blue screen atau korup. Itu ada kemungkinan teman-teman. Kalau misalnya mau nyoba cara yang udah pastinya aman itu tanpa scan tadi, memang install ulang Windows itu langsung aman banget caranya teman-teman, karena dia langsung dihapus. Ini cara yang terakhir. Tapi kalau teman-teman mau langsung nggak mau repot-repot apa tadi scan dan lain-lain, nunggu lama, itu nunggunya lama teman-teman kalau nyecan. Nah ini bisa milih yang install ulang Windows. Kalau pengen ngelihat tutorialnya full, tutorial lengkap, itu sudah ada videonya kita buatkan, nanti kita taruh linknya di deskripsi teman-teman ya. Oke teman-teman, demikian, semoga bermanfaat.